Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Lai, masih di channel Sang Kopi Tarik. Nas Lugas dan minum kopi dulu. Kopi boleh minta. Udah berapa episode saya mandiri, sekarang bersama si Kopo lagi sebagai juru kamera saya. Dan sore hari ini alhamdulillah saya bertemu orang sibuk yang dia bilang lagi free, nggak bisa dihubungin. Dia adalah Bung Dian Rustandi, sekarang terjun di advokasi ya. Dia punya lembaga bantuan hukum ya, Dian Rustandi dan rekan di Netland Dan kurator, pengurus. kurator dia lagi sekarang. Pokoknya jabatannya banyak, dan pokoknya konten kali ini insya Allah akan bermanfaat. Nah, sebelumnya saya mengenal sosok Kang Dian ini. Dia adalah ketua koperasi sewa 2016 dulu, sama-sama ketua ya. Dalam sebuah perjalanan ada event daerah ya, alas di Bandung, peternakan lele di Garut. Nah, itulah cikal bakal keakraban ya. Oke, Kang Dian, sebelum panjang lebar gitu kan, dulu itu awal mula terjun ke koperasi itu apa sih minatnya itu? Baik, saya panggilnya lebih ke Gopar ya. Yang jelas intinya ketika saya gabung di koperasi dulu di perusahaan, saya mengantar bala kami bahwa pada waktu itu koperasi perusahaan itu kan anggotanya banyak, ya kan? Tapi pada tahun itu waktu saya dicalonkan jadi ketua koperasi, dan walaupun terpilih secara aklamasi karena tidak ada yang mau jadi ketua koperasi, saya berpikir masa iya koperasi yang banyak anggotanya iurannya dikumpulkan kok tidak bisa besar. Jadi saya ingin melihat bahwa asas kemanfaatan koperasi untuk anggota itu di situ ketika koperasi sudah gede gitu kan, dan terbukti ya di tahun 2016, 2017, 2018 itu peningkatan keuntungan dari koperasi sangat luar biasa. Itu aja sih. Yang mohon maaf nih, di tahun 2010 misalnya 6 juta, tapi di tahun 2018, 2019 itu udah 1,M. Saya nggak akan bedah banyak karena beliau statusnya sekarang bukan lagi karyawan di PT Indonesia, tapi beliau sekarang sudah bersolo karir. Saat menjadi ketua koperasi PT Sewa ini, pengalaman yang menantang apa sih yang bikin spot jantung atau sangat berkesan hingga hari ini? Ya, sebenarnya yang sangat berkesan itu adalah koperasi itu kan tidak lepas dari aturan internal koperasi itu sendiri. Satu, kebijakan kita bagus, ketika anggota tidak bisa itu jadi tantangan kita. Yang kedua, uang yang banyak, artinya perputaran. Ini amit-amit ya, kita pernah ngalamin sama-sama ketua koperasi. Pasti bisikan kanan kiri itu untuk mempengaruhi kita sebagai ketua koperasi ini luar biasa. Yang ini kembali diuji keimanan kita nih kan, mau ambil, memanfaatkan atau bagaimana kepentingan pribadi. Ini yang benar-benar tantangan. Ketika kita selama menjadi ketua koperasi tidak pernah memanfaatkan uang koperasi itu sampai lulus, saya resign dari pabrik, dan lulus itu ada stok kebanggaan sendiri. Saya selalu bilang dalam diri saya, selamat, alhamdulillah. Kenapa saya bilang mengatakan begitu? Karena di dalam koperasi itu ada pengurus kan, ada bendahara, ada sekretaris, yang di mana-mana mereka harus saling mengetahui. Saya boleh ditanya selama kepemimpinan koperasi untuk kepentingan pribadi, alhamdulillah saya diselamatkan oleh Allah sehingga saya ketika tidak di koperasi tidak menempuh kebuntuan dalam sebuah laporan keuangan. Itu tantangan kita dihadapkan pada uang yang banyak. Kalau kitanya udah blank, wassalam kita. Ya, tapi dari pengalaman berkoperasi itu apa sih yang paling terkesan selain tadi godaan saya tahun tadi itu masalah finansial ya. Tapi pengalaman dalam organisasi. Ketika melihat seperti itu, saya lihat di samping tadi yang menarik itu adalah kita dituntut ketika jadi ketua operasi itu kan sebenarnya yang harus dipahami oleh anggota, kita tuh jangan bilang hanya sekedar ketua koperasi, tapi kalau di dalam struktur perusahaan itu kita ada direksi, kita harus bertanggung jawab, kita harus memanage karyawan ada 6 orang, misalnya dari pengeluaran, dari pemasukan uang, pengecekan uang, dan itulah yang
bekerja tiap hari, dan itu menimbulkan begitu kita nanti desain dari atau tidak lagi jadi kedokteran, itu ilmu yang sangat bermanfaat karena kita sudah memanage koperasi itu dari kecil sampai yang besar, sehingga ada laporan pertanggungjawaban itu harus dilaporkan di depan anggota. Nah itu adalah sebuah pembelajaran yang tidak didapatkan dari bangku sekolah gitu. Karena benar-benar kita memimpin sebuah organisasi koperasi yang nilai uangnya luar biasa gede. Jangan sombong kalau makan bangkunya kebanyakan. Ngomong-ngomong gini ya, dulu kita kan ketemu, nah waktu itu banyak koperasi, ada berapa koperasi ya Pak? 60 koperasi dan UKM waktu itu. Nah, momentumnya kita dan satu sama lain itu baru kenal, biasalah ngobrol sejalan-jalannya dari Cikarang pagi-pagi sampai Garut. Kita ngobrol sepanjang jalan dan chemistry itu terbangun ya. Dalam artian setelah kegiatan 4 hari di Garut, pulangnya kita juga saling sharing, bertukar pengalaman antar koperasi, dan setelah itu timbul gagasan. Apa sih yang mendasari Kang Dian waktu itu tercetus ingin membuat forum koperasi? Baik, mungkin kalau tercetusnya ingin membuat forum koperasi Kabupaten Bekasi, yaitu didasari, mohon maaf, kita sama-sama ketua koperasi, tapi ternyata kita kalau hanya melihat diri sendiri itu serasa ada yang kurang terus. Nah ternyata setelah adanya forum, kita ngumpul ya kan di tempat makan atau gimana ya, waktu itu mungkin kita masa-masa sulit ya. Artinya masa-masa sulit itu artinya boleh. Nah jadi pada waktu itu kita saling ingin belajar karena koperasi A dengan koperasi B itu berbeda. Nah disitulah muncul kenapa terbentuknya forum itu adalah saling bertukar informasi. Kalau misalnya ada keilmuan, kita bertukar keilmuan tentang manajemennya, tentang aturannya dan sebagainya, sehingga kita tahu bahwa koperasi yang bagus yang mana, yang itu menjadi tolak ukur bagaimana kita supaya memajukan koperasi kita sendiri juga. Nanti kalau dulu-dulu itu ya cerita aja koperasi A bagusnya apa sih? Nah itu susah. Dengan adanya forum itu ternyata kita wujudkan di 2016 itu alhamdulillah gitu kan, kita dari 4 orang lanjut sampai ke Grand Jury gitu kan. Alhamdulillah itu forum itu bisa membentuk dan akhirnya bisa bertukar informasi, dan alhamdulillah ternyata setelah itu banyak mendobrak kegiatan dinas yang berkompeten. Salah satunya adalah sertifikasi manajer koperasi. Itu yang mohon maaf Kata pertama sangat penting karena di dalam manajer koperasi itu kan ya. Betul. Jadi yang tadinya hanya kita seorang monat nih kuli pabrik gitu ya. Kita pegang, kalau saya dulu di pabrik biasa aja kuli pabrik. Ya, kita pegang karet atau apa bisa dulu, tapi dengan adanya sertifikat manajer kita setidaknya tahu bagaimana pencegahan, peningkatan untuk koperasi menjadi lebih baik. Nah, forum itu saya kira manfaatnya luar biasa. Walaupun untuk mewujudkan sebuah koperasi seperti itu tidak gampang. Kira-kira itu. Perjalanannya 5 tahun. Beliau dulu penggagas sekaligus, beliau adalah ketua forum pertama kali. Ya. Nah, masih nyambung ini ternyata. Memang asik untuk seorang Kang Dian ini tidak akan berhenti. Nah, saat tadi dari 2016 tren koperasinya naik, mungkin juga dibarengi dengan karirnya di perusahaan juga mulai bagus ya. Di tahun 2018 tiba-tiba kita semua terpukau gitu kan, lompatan spektakulernya dimulai. Beliau akhirnya memutuskan bersolo karir dan mandiri dengan mendirikan lembaga koperasi. Nah itu yang mendasari apa sih? Tidak nyamankah bekerja di perusahaan atau ada motivasi-motivasi apa? Yang jelas sebenarnya ini tantangan ya, ketika di saat kita mempunyai gelar misalnya sarjana gitu kan. Karena selama ini banyak orang ketika sudah lulus kuliah dia tidak mengambil momentum itu untuk mencari atau pengalaman di luar gitu kan. Nah justru saya di situ walaupun sebenarnya agak keringet dingin gitu ya. Artinya apa keringet dingin itu kan nasib kita nggak tahu. Ada yang biasa dapat bulanan dan sebagainya. Tapi yang jelas saya sudah, ini juga masukan juga, ketika saya belum resign pun saya alhamdulillah sudah berkunjung dulu ke sana gitu kan. Saya bermunajat di Tanah Haram kan gitu. Artinya
semoga apa yang saya niatkan menjadikan kebaikan buat saya, dan alhamdulillah ketika saya resign di 2018 itu menjadi seorang advokat, banyak rezeki itu alhamdulillah lebih baik lah dari sebelumnya gitu. Badannya juga udah 2 kali lipat dari yang nah ini menarik memang. Jadi di advokasi ternyata Kang Dian juga masih konsen ya. Kebetulan kita akhirnya lompat nih bergabung dengan di Kopinda ya. Dari forum kita join di Kopinda Kabupaten Bekasi, dan di situ ternyata beliau lompat lagi ke provinsi nih. Iya. Jadi salah satu pimpinan di Kopinda, Iya. terutama di bidang advokasi. Nah, Iya. delik hukum koperasi. Nah ini nih. Jadi ada petuah-petuah yang mungkin buat para pengurus, Iya. pengawas koperasi, Iya. karena belakangan ini ada muncul fenomena-fenomena yang kurang menyenangkan di koperasi, di antara nama baik koperasi yang memang banyak disalahgunakan ya. Betul. Nah itu apa sih harapan-harapan atau saran-saran kalian? Baik, mungkin ini sekali lagi saya tidak menjasti ya koperasi-koperasi. Ya. Cuman saya berdasarkan analisa yang ditemukan beberapa koperasi. Pertama, bahwa koperasi itu kan ada laporan pertanggungjawaban, laporan keuangan. Jadi jangan sampai pada saat nanti RAT laporan keuangan itu bukan sesuai dengan faktanya, fisiknya gitu kan. Jadi jangan sampai nanti di laporan keuangan tuh di RAT itu cukup menyampaikan ini loh data, simpanan data gitu kan. Begitu ada anggota yang bertanya, fisiknya ada nggak nih? Nah, itu menjadi suatu kewajiban pengurus harus bisa mempertanggungjawabkan antara laporan yang didata dan fisik uangnya atau hartanya di mana. Karena kalau ini nggak pernah clear, mohon maaf, tiap RAT hanya ketuk tahu, oh setuju untung sekian, tapi fisiknya kita nggak pernah tahu. Itu satu yang harus benar-benar diperhatikan oleh seluruh anggota koperasi di dalam setiap RAT. Yang kedua, ketika koperasi itu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, apapun bentuknya ya, tolong tupoksi kerjasama tersebut harus benar-benar transparan. Jangan sampai ada yang ditutupi karena itu kan berbahaya. Jadi berisiko nanti terhadap laporan keuangan atau keuangan nanti koperasi tersebut. Harapan saya cuma 2 saja kurang lebihnya, bahwa ketika nanti laporan fisik dengan laporan data itu harus benar-benar sinkron. Yang keduanya, bahwa ketika kerjasama dengan pihak ketiga, baik itu pembiayaan, harus benar-benar dipantau. Mungkin pengawas ya, yang lebih maksimal di sini pengawas kelolos, kan? Akhirnya sehingga ini akan menimbulkan kerugian terhadap koperasi. Nah kalau koperasi sudah rugi, siapa? Semua rugi kan gitu. Mohon kepada semua pelaku koperasi yang terutama menjabat ketua koperasi atau pengurusnya, semoga bisa menjalankan dengan amanah dan selamat dunia akhirat. Itu yang penting. Jangan sampai nanti begitu keluar dari koperasi ada panggilan, ada laporan kan begitu. Atau disita misalnya harta kita. Iya. Karena beberapa kali saya menangani advokasi, di situ banyak yang sampai mengganti simpanan tersebut. Karena kita takutin, saya cuma memberi himbauan saja kepada teman-teman penggiat koperasi, terutama pengurus. Yuk, mari kita benar-benar terbuka dan transparan. Karena di rapat anggota tahunan sebagaimana diatur di dalam permen tentang peraturan rapat anggota tahunan. Jadi di situ jelas serangkaian rapat anggota tahunan apa yang harus disiapkan oleh pengurus dan pengawas disajikan di dalam rapat anggota. Intinya supaya selamat dunia akhirat. Ya. Selamat artinya kita tidak merugikan koperasi pun untung dan anggota pun sejahtera. Kira-kira itu. Iya. Jadi dari 2018 sampai hari ini udah berapa koperasi yang pernah di? Ya kalau koperasi terkait ini mungkin saya yang tercatat ini memang nggak banyak ya. Cuman yang kita kejadiannya itu ketahuan koperasi itu dikatakan mulai bermasalah setelah koperasi itu mau ditutup, itu ternyata uangnya nggak ada. Nah itu banyak, tapi yang sampai menjalani sih baru 3 koperasi. Sampai merinding kan? Jadi untuk saya udah lepas dari ketua koperasi dan insya Allah selamat.
Jadi intinya gini, tadi dari awal bahwa pengalaman kita bahwa kita berforum itu adalah wadah untuk diskusi antar koperasi, bagaimana program-program yang bersinergi atau paling tidak mimpi besar untuk membentuk koperasi sekunder. Jangan bangga dengan hanya jago kandang katakanlah koperasi primernya berhasil tapi belum bisa mewujudkan koperasi sekunder ya kosong. Itu satu. Kedua tadi terkait lompatan bahwa kadang-kadang kita diberi kompetensi lebih, diberi kemampuan lebih tapi tidak pandai menggunakan. Makanya kalian tadi sudah berusaha walaupun dia di perusahaannya ya tadi sempat keringet dingin memutuskan gitu kan, berarti kan di perusahaannya dia sudah punya gaji yang bagus gitu kan, di koperasi karir koperasinya bagus gitu. Nah di advokasi ternyata beliau pun masih konsen juga membantu advokasi koperasi ya, baik di tingkat Jawa Barat maupun di koperasi Kabupaten Bekasi sendiri lewat Dekopinda dan Dekopinda Jawa Barat. Nah sebelum ditutup Kang Dian Puan. Baik, untuk harapan saya yang pertama tetap dimanapun saya nanti posisi semoga saya dikuatkan iman, itu dulu, itu satu. Yang kedua kejujuran, jadi jangan sampai kita hilang kejujuran dan keimanan. Yang ketiganya ya saya sih intinya soal rezeki itu saya nggak usah, dan saya sekarang alhamdulillah sudah memahami bahwa rezeki itu goib, jadi tidak mesti harus saya harus bagaimana, nggak usah. Saya cukup menjalankan komunikasi dengan baik, yang konsisten, dan komunikasi yang baik dengan teman-teman atau misalnya kolega atau klien gitu kan. Kita jangan pernah membohongi mereka. Nah yang terpenting ketika saya sudah jalankan itu semua, rezeki itu biarkan mengalir. Jadi konsepnya satu, harus kerja keras dan kerja cerdas. Yang terakhir adalah iman dan tadi kejujuran, itu menjadi modal utama saya dalam setiap apapun. Super sekali. Terima kasih Kang Dian, waktunya di sela-sela tadi dari kabupaten, dari pejabat BK, kontek-kontekan ada di mana, masih di sini gitu kan. Dan akhirnya ketemu juga. Mudah-mudahan konten hari ini bermanfaat. Intinya buat teman-teman koperasi, panteng terus channel kami Sang Kapitalis dan bersama saya Gopal Wai di konten-konten selanjutnya yang akan terus mengupas. Ini tadi salah satu sisi pengalaman dulu. Besok saya akan mengupas kaitannya dengan hukum keoperasian ya, misalnya ke legalitas, terus updatingnya ya. Nah itu nanti di konten-konten selanjutnya akan kita bahas lebih detail lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.